teman-teman, jumpa lagi dengan saya Apoteker Ermen. Kali ini kita lanjut ke video berikut terkait STRA dan Serkom. Banyak sekali pertanyaan ke saya itu selaku PD biasanya nanyanya, Kak, STRA sama Serkom duluan mana, Kak? Aduh, ini pertanyaan yang sangat sebenarnya gampang aja sih teman-teman, hanya memang terkadang kita bingung ya untuk mulai dari mana. Nah, ini saya jelaskan apa saja yang sudah saya rangkum terkait STRA sama Serkom. Untuk perbedaan STRA sama Serkom khusus untuk apoteker. Jadi yang pertama kita bahas, di sini saya bagi dua tabel ya, STRA sama Serkom. Jadi kalau STRA itu udah jelas ya, namanya Surat Tanda Registrasi Apoteker. STRA di sini digunakan untuk membuat surat izin praktek untuk berpraktek. Nah, SIPA ya. Jadi kalau teman-teman ingin memiliki SIPA saat berpraktek, baik itu di apotik, baik itu di rumah sakit, baik itu di distributor gitu, itu wajib memiliki STRA terlebih dahulu. Nah, dari surat izin praktek ini nanti bisanya untuk teman-teman yang di apotik biasanya juga ingin memiliki SIA. Nah, bisa dilanjutkan untuk menerbitkan SIA. Nah, untuk Serkom sendiri itu sertifikat kompetensi ya. Jadi di sini teman-teman acuannya itu kompetensi teman-teman saat berpraktek. Nah, digunakan untuk perpanjangan STRA online, nanti itu di KFN. Jadi jika STRA teman-teman nanti expire, yang dibutuhkan salah satu dokumen untuk perpanjangan itu adalah sertifikat kompetensi gitu. Nah, kemudian yang kedua, jika STRA-nya ini expire, diperpanjang itu via STRA online. Nah, STRA online ini langsung ke KFN ya teman-teman, Komite Farmasi Nasional. Nah, melampirkan salah satunya Serkom yang masih aktif. Nah, Serkom ini aktif minimal 6 bulan sebelum Serkomnya expire, itu masih bisa digunakan untuk perpanjangan STRA ini. Nah, sedangkan untuk Serkom, jika dia expire itu diperpanjang via borang resertifikasi melalui aplikasi Siap, seperti namanya sertifikat kompetensi. Jadi Serkom ini diperpanjang dengan pengumpulan SKP praktek teman-teman. Jadi SKP praktek, SKP kan ada banyak nih penilaiannya, SKP praktek, SKP pembelajaran, SKP pengabdian, SKP pengembangan dan publikasi. Nanti untuk cara pengumpulan SKP via Siap ini nanti bisa dilihat di video yang di sebelah pojok kanan atas ya. Oke, kita lanjut. Yang ketiga, nah STRA ini, untuk STRA itu diperiksa seluruh berkas langsung oleh tim KFN. Jadi ini tanpa campur tangan PC atau PD. Beda ya dengan Serkom teman-teman. Serkom itu diperiksa oleh pengurus cabang, kemudian nanti diperiksa lagi oleh pengurus daerah. Jadi kalau teman-teman ada yang nanya, Kak, STRA saya gimana Kak pemeriksaannya? Salah ya, kita di PD nggak tahu cara pemeriksaan STRA-nya gimana. Jadi nanti STRA itu dipantau di aplikasi teman-teman STRA online-nya. Untuk cara membuat aplikasi STRA ini nanti teman-teman bisa cek juga di video saya, ada cara untuk registrasi ulang untuk yang perpanjangan STRA ya. Oke, lanjut ke nomor 4. Untuk lama waktu pemeriksaan yang untuk STRA ya, perpanjangan STRA-nya itu tergantung dari antrian di KFN. Biasa sih cepat-cepat bisa 2 minggu ya, tergantung juga itu. Kalau sekarang masa pandemi mungkin kalau yang lagi WFH itu biasa terkendala juga sih, maksimal 1 bulan lah ya paling lama. Makanya kalau perpanjangan STRA itu jangan mepet-mepet teman-teman, karena waktu pemeriksaannya itu sangat panjang. Jadi daripada dakdikduk STRA-nya udah mau expire tapi perpanjangannya belum selesai, jadi minimal 6 bulan sebelum expire itu teman-teman sudah perpanjang STRA-nya ya, karena prosesnya itu panjang. Nah, sementara untuk sertifikat kompetensi, untuk lama waktu pemeriksaan itu maksimal 1 bulan juga ya teman-teman. Maksimal ini tergantung dari kegercepan teman-teman di pengurus cabang dan pengurus daerah. Jadi kalau yang untuk kami di pengurus Nusa Tenggara Timur, biasanya yang pengurus cabang itu kalau secepatnya ya paling 1 minggu 2 minggu lah ya pemeriksaan. Jadi dari teman-teman pengajuan di Siap resertifikasi itu nanti akan
akan diteruskan ke pengurus cabang. Nanti pengurus cabang akan melakukan pemeriksaan untuk resertifikasinya. Jika tidak ada perbaikan atau tidak ada kejanggalan saat pemeriksaan, itu teman-teman pengurus cabang bisa langsung meneruskan ke pengurus daerah. Tetapi jika ada, nanti teman-teman pengurus cabang akan meneruskan kembali ke teman-teman untuk memperbaikan ya. Ini sebenarnya sama sih sistemnya kayak resertifikasi borang manual, tapi kalau manual kan pakai hard copy-nya ya biasanya ya, tapi ini via aplikasi Siap, jadi udah sekalian langsung dicek saat di aplikasi, jadi ndak keburu lama sih waktu pemeriksaannya harusnya. Kemudian dari pengurus cabang kalau udah fix langsung ke pengurus daerah. Di kami pengurus daerah biasanya melakukan pemeriksaan juga 1 minggu ya. Maksudnya jadwal pemeriksaan di pengurus daerah NTT itu biasanya hari Sabtu sama Minggu. Nanti habis pemeriksaan kita akan meneruskan langsung ke pengurus pusat PP. Ke PP nanti dari PP akan melakukan cross check lagi. Dari cross check itu kemudian jika memang sudah mendapatkan, nanti Serkom akan diterbitkan dan akan diteruskan ke sekretaris PD. Nanti sekretaris PD yang akan mendistribusikan Serkom yang baru langsung ke teman-teman sejawat gitu ya. Jadi memang waktunya proses lama, nggak ada yang secepat kilat. Jadi terus biasanya kalau di pengurus cabang sama pengurus daerah itu udah ada waktunya ya teman-teman. Jadi tidak bisa teman-teman melakukan percepatan hanya karena teman-teman keburu waktu expire sertifikat kompetensi teman-teman ya. Jadi makanya diingatkan lagi untuk teman-teman yang sudah mau expire minimal 6 bulan expire Serkomnya itu segera diurus ya teman-teman, karena waktunya sangat lama. Tidak semua pengurus cabang sama pengurus daerah itu mempunyai waktu saat itu juga untuk melakukan pemeriksaan Serkom teman-teman. Jadi banyak ya untuk di pengurus cabang sama pengurus daerah tuh banyak ya orangnya, bukan hanya 1-2 orang aja untuk yang melakukan resertifikasi itu. Nah jadi curcol. Oke, lanjut. Kalau yang ini, apa teman-teman yang tidak berpraktek, apakah masih memiliki sertifikat kompetensi, bisa atau tidak? Nah, kalau tidak berpraktek, sama sekali tidak menerbitkan SIPA-SIA, teman-teman disarankan mengikuti OSP atau OSC ya untuk perpanjangan STRA-nya. Jangan dipaksakan untuk melakukan resertifikasi via aplikasi Siap, karena teman-teman tidak mengumpulkan ini loh, teman-teman tidak mengumpulkan SKP praktek, SKP pembelajaran. Mungkin pembelajaran sama pengabdian dikumpulkan, tapi praktek tidak teman-teman. Nah itu tidak boleh gitu ya. Jangan memperribet atau mempersulit teman-teman di pengurus cabang, karena ada beberapa teman sejawat yang memaksakan diri yang tidak berpraktek tapi mau resertifikasi via Siap itu. Jadi kalau pengen resertifikasi via Siap ya praktek dulu ya teman-teman ya. Oke, Ester online ini tadi bisa dinonton di video Ester A series, ada di video saya, bisa dicek. Kemudian borang resertifikasi itu bisa di aplikasi Siap, juga ada di video saya, nanti bisa dicek di Siap series, sudah ada ya teman-teman, bisa dicek satu-satu videonya. Nah ini ada beberapa catatan untuk berapa sih jumlah SKP untuk bisa resertifikasi borang di aplikasi Siap. Ada beberapa pertanyaan dari teman sejawat yang masih bingung untuk perkumpulan SKP di aplikasi Siap ya. Nah ini saya kasih catatan beberapa ya teman-teman. Jadi tidak harus patokannya itu 150 SKP. Nah itu apabila umur atau masa aktif Serkomnya 5 tahun. Nah itu baru bisa 150 SKP. Jadi minimal praktik 60, pembelajaran 60, dan 7,5 pengabdian. Nah untuk teman-teman yang masa aktif Serkomnya cuma 4 tahun, resertifikasi perlu minimal cuma 120 SKP ya teman-teman, minimal 48 praktek, 48 pembelajaran, 6 pengabdian. Sedangkan untuk teman-teman yang Serkomnya 3 tahun, untuk resertifikasi perlu minimal 90 SKP, minimal 36 praktek, 36 pembelajaran, 4,5 pengabdian. Begitupun seterusnya. Jadi saat teman sejawat ajukan resertifikasi dan nilai minimum itu sudah mencukupi ya, sistem akan langsung meneruskan pengajuan teman sejawat untuk diverifikasi oleh verifikator PC. Jadi tidak berpatokan untuk 150
SKP dengan catatan jika teman-teman hanya mengumpulkan sesuai SKP ini, maka umur atau masa aktif Serkom teman-teman juga menyesuaikan gitu ya teman-teman. Jika ingin Serkomnya cuma 1 tahun bisa, tapi nanti seterusnya akan berbawa untuk aktifnya cuma setahun gitu ya teman-teman ya. Sekian dari saya untuk video kali ini. Untuk pertanyaan bisa langsung tulis di kolom komentar ya teman-teman, kalau ada beberapa pertanyaan yang masih membingungkan. Sekian dulu, terima kasih. Jangan lupa subscribe, share, dan juga like video ini. Terima kasih.